Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa anna wa alaina mahum birahmatika ya Allah. Wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Ittifaqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-19 kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita lakukan ini bisa mengantar kita kepada derajat takwa. La'allakum tattaqun. Untuk mencapai derajat tersebut, kita harus dibekali ilmu pengetahuan. Paling tidak pengetahuan mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah dalam arti yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam keseharian, mengetahui perintahnya dan juga mengetahui larangan. Harus seimbang antara kedua ini. Boleh jadi banyak orang bertanya tentang perbuatan apa yang harus dilakukan. Banyak tahu tentang perbuatan baik, tapi sedikit tidak banyak tahu tentang perbuatan yang tidak baik, yang tidak dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi talbisul haqqi bil batil. Menyampur adukkan kebaikan dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak baik. Saking tidak tahunya terjadilah dosa berjamaah yang dilakukan oleh umat ini. Karena barangkali orang tuanya mungkin sebagian yang mestinya tahu tidak tahu tentang hal tersebut. Seperti disabdakan, dicontohkan bahwa Rasulullah kita di Isra Mi'rajkan. Utli'tu lailatal mi'raj al-jannah wan nar. Fa aksaru ahliha min minal masakin. Langsung saya Indonesiakan. Rasulullah bersabda, beliau bercerita, ketika aku di Isra Mi'rajkan pada malam Mi'raj itu, aku dipersaksikan atau disaksikan, pokoknya diperlihatkan surga dan neraka, dan kebanyakan penghuninya adalah orang miskin. Miskin dari harta ya Rasulullah? Tidak, miskin dari ilmu pengetahuan. Makanya ilmu tentang apa yang tidak boleh kita lakukan harus juga kita kuasai. Banyak yang tidak tahu barangkali, syukur kalau juga ada yang tahu, tapi bahwa Rasulullah diperlihatkan akan terjadi suatu saat wanita calon penghuni neraka. Mereka itu tidak terjadi pada zaman saya, tapi terjadi pada zaman sekarang ini. Siapa mereka itu? Mereka adalah nisaun kasiyat ariyat. Mereka yang berpakaian, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian.
transparan, bisa dilihat jeru-jerunya itu. Nauzubillah, kekurangan dasar. Ini sepertinya berpakaian tapi sebetulnya tidak berpakaian. Yang ini sudah barang tentu, siapa yang memandangnya adalah berdosa. Dan tidak mengerti lebih fatal lagi bahwa dosa yang dilakukan karena dia mengadakan perhelatan tidak merasa sama sekali berdosa. Padahal dosa yang dilakukan oleh yang mengadakan perhelatan tadi kembali kepada yang mengadakannya. Saya merasa kecewa, tidak ada yang mengingat kesalahan ini. Dia berlalu. Dari ulama, dari pemerintah, sami mawon, tidak bisa dihadang. Rupanya corona ini ada hikmahnya juga. Hal ini tidak terjadi pada masa saat ini. Tapi jangan berdoa mula-mula corona agar maksiat ini, hiburan di tengah malam ini tidak terjadi lagi. Nauzubillahi min dzalik. Di samping dalam melaksanakan ibadah puasa, kita menahan diri dari makan, dari melakukan sesuatu oleh anggota badan kita, kemudian disempurnakan dengan melakukan amal-amal yang telah digariskan menurut hukum Islam dalam melaksanakan ibadah puasa. Memperbanyak membaca Al-Quran. Saya kira tidak salah kalau dikatakan kita tidak cukup cuman membaca saja. Kalau itu dikatakan tadarusan, mempelajari. Saya kira tidak sampai kepada bahwa Rasulullah memperdengarkan bacaannya, kemudian malaikat memperdengarkan bacaan. Ini dinamakan tadarus. Kita tingkatkan mentadabbur Al-Quran. Al-Quran ditadabbur untuk diamalkan dalam keseharian. Al-Quran tidak dipakai untuk sesuatu yang dijadikan sebagai apalah begitu, sebagai senjata apa dan senjata lain, tapi untuk diamalkan. Mari tingkatkan dalam melaksanakan ibadah ini, kita meningkatkan amal perbuatan kita. Kita beribadah tapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, sungguh malang. Nabi kita membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, yang rajin sholat, tidak mengerti apa yang dilakukannya, hanya sekedar rajin saja. Ya, bagaimana mau mengimplementasikan apa yang dibaca kalau tidak mengerti? Tingkatkan segala sesuatu yang berkaitan ibadah. Kita baru mengerjakan sholat, baru rajin sholat, tapi tidak menegakkan dan mendirikan sholat. Muara daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menuju umat yang terbaik. Ada yang berkata umat yang terbaik itu adalah mereka yang bangun subuh, sholat berjamaah. Ada lagi yang mengatakan umat terbaik itu sering berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Tapi mungkin memang begitu, tapi mungkin lupa membaca. Umat yang terbaik adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebajikan. Sekarang banyak orang mengajak kepada kebajikan, tapi manakala menghadapi mencegah dari kemungkaran, semuanya kayaknya tidak punya nyali. Ini yang menyedihkan, sehingga maksiat ini bertebaran, terbiarkan menjadi dosa berjamaah. Kapan lagi anak muda, anak-anakku yang santri Ittifaqiyah ini beri jo bagaimana menjadi umat yang
terbaik dengan ilmu pengetahuan, tahu skala prioritas perbuatan. Yang namanya amal kebajikan ada yang bernilai 700 kali, ada yang bernilai ratusan rakaat, ada yang bernilai 1 kali 1. Tapi aneh, 1 yang kali 1 diambil, digalakkan, mengeluarkan harta pada acara tradisi-tradisi yang kita lakukan. Tapi manakala untuk mengangkat, memperjuangkan kalimat Allah, mencerdaskan umat ini, tidak ada yang turun tangan melakukan atau mendukung perbuatan tersebut. Sungguh aneh. Kok rela mengambil gaji yang sehari 1.000, yang 700.000 tak diambil? Ya ini bukan perorangan, lembaga pun demikian. Alhamdulillah pondok pesantren ini pergi ke pelosok-pelosok, ke tempat yang tidak ada Jumatan, kami datangi. Masih ada di kabupaten tetangga ini. Kemana orang-orang alim ini? Kemana lembaga-lembaga pemerintah yang ada kaitannya dengan umat Islam ini? Terbiarkan. Menyedihkan di negara yang sudah berapa tahun merdeka tidak ada Jumatan. Ini perlu menjadi perhatian orang banyak. Ini dengan ilmu pengetahuan, tahu skala prioritas. Ya, ada yang bernilai ratusan rakaat. Ali bin Abi Thalib pernah diminta bantuan, dia mau pergi iktikaf ke masjid, diminta bantuan oleh seseorang. Ali meninggalkan rencana iktikaf. Memang sholat itu penting. Ada suatu kala yang lain lebih penting dari sholat. Sudah barang tentu maksudnya sholat sunat. Ali mengabaikan, langsung menolong orang yang membutuhkan. Kira-kira kita zaman sekarang ini nak melahirkan, mobil tak katik, minjam mobil mangali. Aku tak katik duit, nak ke Kayu Agung, ke Palembang, tolong. Dengan senang hati ditolong. Ini dilakukan, Masya Allah. Nilainya ratusan rakaat. Kalau sering galak nolong, wah bukan pacak-pacak. Orang yang berduit ini nulu dari kiai masuk surga. Setiap menolong orang nilainya ratusan rakaat. Setiap menolong orang nilainya ratusan rakaat. Dia diprotes. Berhenti lali nolong orang itu. Bahasa kamu itu ya. Berhentilah kau tu nolong orang itu. Dulu nak semayang ikai. Kira-kira bahasa tubuh. Nah, amat asma kaular Rasul. Apakah kau tidak mendengar Rasul itu bersabda, menolong orang yang membutuhkan itu nilainya ratusan rakaat. Mudah-mudahan hadis ini tidak palsu. Hati-hati, hadis palsu digalakan, yang jelanian ditinggalkan. Ya, semakin cerdas. Hadis palsu sama saja dengan berjalan di tempat. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Banyak perbuatan berdasarkan hadis yang benar, yang tidak ketahui, kita tinggalkan. Nah, ini berkutit kepada suatu perbuatan yang sumbernya dipertanyakan. Sudah barang tentu dia akan berjalan di tempat. Alangkah ruginya kita bila masih melakukan hal tersebut. Kemudian alim masih ciloko, ya, celaka. Illal amilun. Banyak orang tahu tapi tidak ngawekan. Tahu bagaimana kehidupan Rasulullah ketika meninggal terutang. Tegade baju ini, baju perang ini. Tidak meninggalkan ini, meninggalkan itu. Habis karena Allah. Menyadari. Sementara kita menumpuk harta dan menumpuk harta. Barangkali kurang menyadari. Harta yang banyak bakal tinggal.
kebun yang banyak bakal tinggal, mobil yang bagus bakal tinggal, bini yang bagus bakal tinggal, bini yang jahat apa lagi? Semuanya bakal tinggal. Berpikirlah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau orang orientasinya adalah akhirat, tak berpikir lagi tentang dunia, tak sayang-sayang duit ini. Kalau ini adalah untuk mengagungkan nama Allah. Saya baru-baru ini dapat orang minta bantuan. Dari mana saya dapat uang? Aduh susah ponaan, ini zaman corona, nak bantu kau. Nak belajar, pondokannya goyang, tak kasih dana. Kalau tak dibenar, bakal roboh. Alhamdulillah, bantuan Allah datang. Anak dulur kita 2 juta. Anak misal 1 juta, yang dananya 4.700.000 terpenuhi sampai 4 juta. Ini namanya berjuang di jalan Allah. Kalau tidak ada pikiran, ruruan ngurus pondokan orang ini, ini ayo ini nak makan kue apa itu, mak subah kue berapa jam, kue salad banget, itu lebih penting yang itu daripada berjuang di jalan Allah. Ya, bayangkan. Miskin. Ada seorang cerita. Ya dibela juga. Masa seorang ini tak pantas kalau memiliki mobil off-road. Maaf saya baca. Saya angkat ya. Seperti saya ini. Walaupun mampu. Tak akan mudah. Sudah jelas tak akan beli. Ya. Paling apa. Yang mobil aku itu apa itu? Avanza itu pun boleh dikasih orang. Mau beli off-road walaupun ada duit, dibela. Katanya Rasulullah itu ketika meninggal dibawa hadis palsu untuk membela apanya gurunya, katakanlah ya apa namanya ya. Nabi itu ketika meninggalkan emas dan lain sebagainya. Ini terjadi hal yang semacam ini, anak-anakku. Kalian sekarang berada di rumah. Ya, masyarakat ini ada macam-macam. Ada yang Jumatnya tak tinggal, istiqomah. Juga tarawihnya, tapi dijagalah anjuran pemerintah. Uji pemerintah itu ya jaga jarak lah, ya jaga. Oh, nanti dibantah. Kalau kosong jarak antara orang itu nanti setan di sini ya. Baik barang enggak usah lah. Saya kira cara berpikir demikian itu ya kita kerjasama, kompromi. Kalau sudah kompromi akan timbul ya. Silakan masing-masing menurut ijtihadnya. Tapi janganlah meledek orang yang sholat. Belum gila yang sholat ini. Kalau masukkan kepalanya ke buaya itu gila. Tapi kalau berusaha, berdoa, tak akan ada Tuhan. Orang ini tamu aku, nak menyembah aku, bakal kubiarkan. Yang bangsa berita ini yang kena di masjid, yang di pasar tak pernah viral, yang di mall tak pernah viral, sehingga kita bingung ini. Daripada bingung tak bisa berbuat apa, berdiam diri, terus bekerja sama. Kita apalagi bukan zona merah. Dulur-dulurku, anak-anakku ya, tidak dilarang sholat, tapi jagalah ya, jagalah sehingga peluang-peluang wabah ini menjalar itu semakin kecil. Ini sudah suatu kerjasama yang baik dengan pemerintah. Tak usahlah karena perbedaan ini terjadi permusuhan. Wah, jak dukung kelub. Kalau tak sekelub dengan dia tu marah.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini. Oh, para ulama juga punya tanggung jawab. Digabungkan dua tanggung jawab ini, dicari modus bagaimana yang terbaik. Insya Allah segala sesuatu kalau dimusyawarahkan akan ketemu jalan. Bermusyawarah untuk mufakat, bukan mufakat yang dimusyawarahkan. Saling mendengar antara satu dengan yang lain. Walaupun dikatakan hadis, tapi sebetulnya bukan hadis. Ini orang pada latah mengatakan itu hadis ya. Banyak saya dengar ini para penceramah ini membawa sebuah hadis padahal bukan hadis. Di antara yang bukan hadis tapi dikatakan hadis tadi, sinfani minan nas, dua kelompok manusia, yaitu kalau mereka bergabung memang bagus, tujuannya bagus antara ulama dan umara, maka akan jadilah hal-hal yang sinkron, harmonis di masyarakat ini. Bagus ya, yaitu mereka ulama dan umara. Taruhlah kagelah biarlah ndak soeh, asal apa namanya substansinya yang kita ambil. Kadang suatu perbuatan ada yang tidak ada dasarnya dari hadis, tapi dia mengandung kebaikan. Inilah yang namanya maslahah mursalah. Bisa dilakukan. Mari kita meningkatkan anak-anakku. Kembali ke pondok pesantren ini. Ketemu ibu. Sujudan, salaman. Bukan menghambakan. Sebagai hormat. Ini dengan bapak ibu, ya, temui orang tua, tunjukkan kalian nyantri di sini ada perubahan. Memang ini kepada kita semua cukup menggembirakan ya. Santri-santri ini kalau balik disuruh mimpin yasin, mimpin ritual keagamaan, cukup menguasai. Tidak usahlah dibandingkan dengan yang lain. Cukup menguasai. Mari kita para pengasuh meningkatkan kualitas anak didik kita ini. Kualitas keislaman dan kadar keimanan, sehingga kita berbuat ini untuk karena Allah dengan mencetak kader-kader yang diridhai Allah. Masya Allah, ini menjadi apa yang disukai oleh Allah. Kuntum khairu ummah, ini merupakan suatu kebaikan. Tapi sebaliknya, bangkitkan gairah untuk mencegah kemunkaran. Masa tidak ada gairah sama sekali? Itu urusan kamu. Yang penting aku dekat dengan Allah. Soal kamu jauh dari Allah, menodai kehormatan, itu adalah urusan kamu. Nauzubillah, semoga kita terjauh dari pemikiran yang begini. Saya kira para ma'asyiral muslimin, saya sudah melewati, sudah dikasih tanda ini oleh ini. Agak kelihatan waktu yang lewat, tolonglah ya. Insyaallah gratis, tidak bayar lagi itu ya. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum.